pendapat pakar-pakar arsitek perkotaan bahwa sebenarnya kalau dihitung-hitung biaya untuk pemulihan Masamba ini lebih tinggi dibanding memindahkan ibu kota. Supaya jangan hanya ibu kota negara Republik Indonesia yang dipindahkan ke Kalimantan dari Jakarta karena seringnya terjadi bencana alam. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara juga kita sudah mau wacanakan supaya mungkin lebih efektif kalau dipindahkan dari Masamba. Banjir bandang di Masamba itu berpotensi akan terus berulang. Halo Tribuners, bersama saya Nur Fajriani Ririn, jurnalis Tribun Timur. Anda sedang mendengarkan podcast Tribun Timur, karena telinga, mata kedua. Kembali lagi bersama saya dalam program Salam Tribun. Jika di episode sebelumnya, teman-teman, saya bersama dengan Pak Jumadi Mapanganro. Kali ini saya bersama dengan tamu baru saya, ada manajer produksi Tribun Timur dengan Kak Askambi. Apa kabar, Kak? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, Kak, seperti di episode sebelumnya, kali ini juga saya Nur Fajriani mau tanya-tanya ini Kak soal fokus pemberitaan Tribun Timur. Jadi di halaman muka koran Tribun Timur Kak selama sepekan terakhir. Jadi selama sepekan terakhir itu Tribun mengangkat isu soal apa Kak? Dalam sepekan terakhir ini perhatian kita dan saya kira publik di Sulawesi Selatan banyak tertuju ke Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Masamba karena di sana ada bencana alam banjir bandang yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli malam. Ya, kita sudah berapa kali mengangkat ini sebagai headline di halaman 1, khususnya pasca banjir bandang itu, perkembangan penanganannya, perkembangan kondisi pengungsi dan proyeksi ke depan. Termasuk sebenarnya kita sudah mewacanakan tentu saja berdasar dari pendapat pakar-pakar arsitek perkotaan bahwa sebenarnya kalau dihitung-hitung biaya untuk pemulihan Masamba ini lebih tinggi dibanding memindahkan ibu kota. Jadi Mbak Ririn kita sudah wacanakan supaya jangan hanya ibu kota negara Republik Indonesia yang dipindahkan ke Kalimantan dari Jakarta karena seringnya terjadi bencana alam. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara juga kita sudah mau wacanakan supaya mungkin lebih efektif kalau dipindahkan dari Masamba. Tadi Kak, biayanya itu ada enggak kisaran biayanya? Tadi seperti kayak banyak sekali memakan biaya pemindahan ibu kota daripada penanganan banjir. Kalau kira-kira itu Kak biayanya? Banyak sekali Mbak Riri. Ini kalau kita lihat bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, BNPB, BMP daerah, pemerintah provinsi itu sudah sekitar 6 miliaran uang itu hanya untuk penanganan pengungsi, belum ke konstruksi pasca bencana. Kita tahu bahwa ketinggian lumpur di sana itu antara 1 sampai 4 meter. Tuh, bayangkan di mana kira-kira lumpur sampai 4 meter itu, pengangkutannya bagaimana, terus kalau bisa diangkut, mau dibawa kemana kira-kira itu lumpurnya. Bayangkan kalau dalam radius sekian puluh kilometer, 90 hektar hari itu, lumpur dengan ketinggian katakanlah kita ratakan 2 meter saja, itu kira-kira membawanya itu di mana penampungan lumpur sebanyak itu. Nah, itulah yang kita analisa dan sampai ada pakar arsitek perkotaan dari Universitas Muslim Indonesia itu Dr. Naida Naim mengatakan bahwa mungkin lebih efektifnya kalau dipindahkan. Itu kita lihat rumah-rumah itu sampai di bubungan atapnya itu tertimbul lumpur. Sampai kantor rumah jabatan Bupati Luwu Utara sampai hari ini juga belum bisa digunakan, belum bisa ngapa-ngapain karena ruang-ruangannya tertimbul lumpur dan lumpurnya sudah mengering. Dari lumpurnya sudah mengering, kita menjadi tanah Kak. Iya sudah jadi tanah itu. Jadi sangat butuh waktu, sangat butuh tenaga dan sangat membutuhkan biaya besar untuk memindahkan lumpur-lumpur itu. Tapi kalau untuk respon pemindahan ibu kota Luwu Utara sendiri Kak sudah dapat
respon atau kabar dari bupatinya sendiri atau gimana Kak? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari bupati. Kita sebenarnya menjadwalkan untuk melakukan bincang khusus dengan Bupati Luwu Utara Ibu Indah beberapa malam lalu, tapi beliau masih sibuk sekali dan juga beliau juga masih sementara jadi pengungsi sekarang ini karena rujaknya belum bisa ditinggali. Jadi dia mengungsi itu ke Sukamaju di rumah orang tuanya. Jadi dengan signal yang sangat terbatas, jadwal yang kita siapkan malam minggu lalu itu diundur karena tidak bisa dihubungi. Jaringannya masih terganggu ya Kak. Tapi kalau sejauh ini kan update terbaru kemarin ini ada yang meninggal sudah 36, hilang 40 dan dari 40 itu sudah ada yang ditemukan juga dan luka-luka itu 58. Bagaimana dengan kabar hari ini Kak? Apakah ada peningkatan jumlah atau kabar terbaru terkait penanganan bencana ini Kak? Kalau informasi terakhir sampai tadi pagi itu yang dicari orang yang dinyatakan hilang itu tinggal 16 orang. Jadi ada beberapa yang sudah ditemukan. Jadi informasi terakhir dari reporter kita di lapangan tinggal 16 orang per hari ini tadi pagi. Ya, mudah-mudahan saya tadi siang ada lagi yang ditemukan, sore ini ada lagi yang ditemukan sehingga semakin banyak, semakin berkuranglah korban-korban. Dan kita berdoa semoga semua yang dinyatakan hilang itu ditemukan dan syukur-syukur kalau masih ada yang bisa ditemukan dalam kondisi masih hidup. Betul Kak. Tapi semoga saja yang ditemukan masih dalam keadaan selamat ya. Amin. Amin. Jadi pemirsa pendengar podcast Tribun Timur perlu pahami bahwa sesuai dengan analis pakar geologi UNHAS Profesor Dr. Prof Adi itu mengatakan bahwa banjir bandang di Masamba itu berpotensi akan terus berulang. Jadi itu juga yang mendasari kami di Tribun sampai menyarankan, mewacanakan bahwa mungkin lebih efektif kalau ibu kotanya dipindahkan saja. Karena bisa jadi tahun depan terjadi lagi. Karena konstruksi alam Masamba itu menurut Prof Adi itu dia kayak baskom, jadi dikelilingi oleh gunung. Jadi Masamba itu memang berada di daerah di apit gunung. Di apit gunung. Kalau hasil analisa sementara dan kesimpulan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pak Doni Monardo yang meninjau langsung lokasi itu, ini lumpur yang menggenangi Masamba itu dari dua gunung yang ada di sekitarnya, itu ada namanya Gunung Lero dan Gunung Magandrang. Jadi bahu sisi bagian selatan gunung ini yang mengarah ke Masamba itu terkelupas karena kena guyuran air hujan. Jadi terkelupas, bahunya terkelupas dan itulah lumpurnya itu yang mengalir dan terjun sampai ke Masamba dan beberapa kecamatan di sekitarnya. Yang anehnya menurut kajian BNPB karena hujan yang menyebabkan dua gunung itu terkelupas hanya hujan sesaat. Jadi bukan hujan yang berhari-hari kayak banjir-banjir yang selama ini kita dengar, seperti banjir di Palu, Sulawesi Tengah, itu karena memang hujannya sudah berhari-hari dan berjam-jam. Ini di masa banjir bandang ini hanya hujannya deras sekali, dalam tempo mungkin tidak sampai 1 jam derasnya itu hujan turun, terkelupas ke bagian sisi bahu gunung itu dan lumpurnya terjun sampai ke pemukiman kota. Itu bahayanya di sana. Dan ini menurut pakar geologi bakal terulang lagi Kak. Terulang lagi ya, mudah-mudahan saja itu tidak itu terjadi karena nama saja prediksi pakar, bisa iya bisa tidak ya. Iya Kak. Terus kalau ini sudah dengar-dengar kan ini Kak sudah mendapat perhatian dari sampai ke negara, sampai Indonesia begitu yang tahu soal bencana yang menimpa Luwu Utara ini. Apakah ada sorotan-sorotan yang dari luar negeri sendiri yang menyorot tentang kejadian di Masamba dan sekitarnya nih Kak? Saya kira kalau bencana alam itu pasti akan selalu menjadi perhatian internasional ya. Apalagi bencana yang sangat spesifik seperti banjir lumpur ini. Banjir di Masamba ini, banjir bandang ini boleh dikatakan bencana spesifik karena itu tadi hujannya hanya sesaat, lumpurnya kok tiba-tiba banyak begitu ya, sampai 4 meter dengan radius yang begitu luas. Apalagi ini terjadi di Luwu. Luwu itu kita tahu selama ini juga warganya menyebar di beberapa negara. Nah, ada yang namanya kerukunan keluarga Luwu Raya itu sampai di 11 negara warganya.
ada sampai di Arab Saudi, di Malaysia, di Singapura, di Prancis, bahkan sampai di Amerika. Saya kira situasi yang ada di sana langsung akan menjadi perhatian warga Luwu Raya dimanapun mereka berada. Apalagi Indonesia, saya kira memang selalu menjadi pantauan internasional, menjadi salah satu titik penelitian para pakar-pakar alam, pakar geologi dunia, karena kondisi alam kita yang memang yang dianggap rawan untuk bencana-bencana seperti ini. Seperti itu ya Kak, betul. Dan juga beberapa juga statusnya teman yang kebetulan jadi relawan di sana itu mobil yang membawa bantuan memang non-stop Kak, dari Makassar, dari beberapa daerah menuju ke Luwu Utara. Betul. Semoga saja Luwu Utara. Kita kemarin lihat Bupati Sopeng di Kaswadi Rasa sampai memimpin sendiri pengiriman bantuan dari Sopeng pakai naik motor trail dari Sopeng ke Masamba. Untuk membawa bantuan. Ini kemarin ada informasi yang beredar teman-teman di Jakarta bahwa ada penjarahan di posko pengumpulan bantuan di Masamba. Ini perlu kami informasikan dan tolong Mbak Riri tegaskan ke pendengar podcast Tribun bahwa informasi itu hoax dan menyesatkan. Penelusuran wartawan kita di sana tidak ada sama sekali penjarahan bantuan-bantuan apapun yang ada di Luwu Utara maupun di Masamba dan sekitarnya. Jadi informasi yang mengatakan bahwa bantuan masyarakat Indonesia yang ada di Masamba itu dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu hoax dan tidak benar. Iya Kak. Ya, tapi dari bantuan misalnya seperti susu, sarung dan lain-lain, makanan, apa yang paling mendesak sebenarnya Kak di Luwu Utara saat ini? Bantuan seperti apa? Ya, seperti tadi itu susu, karena pengungsi ini kan banyak juga bayi, banyak juga lansia. Ya saya kira makanan-makanan siap saji yang bisa segera dinikmati. Kemudian tadi pagi kita mendapatkan pantauan dari beberapa posko pengungsi, itu sudah mulai saudari-saudari kita sudah mulai mengeluhkan kurangnya pakaian dalam. Jadi pakaian dalam wanita, apalagi yang sedang datang tamu itu sangat mereka butuhkan sekali. Pakaian yang sangat bersifat pribadi itu. Semoga saja pendengar setia Tribun Timur yang mendengarkan bisa menyampaikan. Ada lagi di sana itu diprediksi akan terjadi lonjakan kasus positif corona di wilayah-wilayah pengungsi karena terjadinya social distancing yang tidak bisa dilakukan, kemudian interaksi yang begitu intens. Jadi semoga saja perkiraan pakar kita bahwa akan terjadi lonjakan itu tidak terjadi, dan kami ingatkan kepada rekan-rekan relawan, teman-teman relawan yang ada di Masamba, di Luwu Utara untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mengingatkan saudara-saudara kita di sana untuk tetap menjalankan protokol kesehatan karena corona juga masih tetap ada di tengah-tengah kita meskipun kita sedang dilanda bencana lain. Iya, betul sekali Pak. Iya. Kak, tapi saya juga baca beberapa pemberitaan di portal Tribun Timur, katanya beberapa posko seperti posko Meli Luwu Utara itu butuh toilet darurat karena pengungsi itu mau BAB itu terpaksa harus jalan 3 km. Itu bagaimana itu kira-kiranya Pak? Itu kondisi seperti itu, ya hal-hal yang miris seperti itu selalu menjadi kenyataan yang terjadi di lokasi-lokasi pengungsian. Jadi tempat BAB, tempat apalah, bahkan tempat tidur, bantal itu semua itu sangat miris sekali dan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi saudara-saudara kita ada di pengungsian itu. Apalagi mereka masih banyak yang tinggal di tenda-tenda yang dikelilingi oleh lumpur. Sebenarnya itu tadi kita lihat foto-foto Pak Gubernur yang meninjau langsung lokasi pengungsian itu, aduh kasihan sekali. Dan mereka hidup berdesak-desakan, suatu hal yang sangat tidak dianjurkan di situasi pandemi corona saat ini. Iya betul Kak. Jadi semoga saja bantuan untuk Luwu Timur serta kondisi-kondisinya yang saat ini terkena bencana bisa segera baik kembali. Amin. Dan bisa kembali beraktivitas. Amin. Menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Terima kasih dan jangan lupa dengarkan lagi podcast selanjutnya bersama saya Ririn. Be happy dan goodbye.